Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Akhir-akhir ini kita diberikan satu ayat-ayat Allah ya. Dua hal tentang berita sakitnya Megawati, Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan, dan kudeta militer di Afrika Barat itu, di Guinea, gara-gara presidennya ingin 3 periode di tengah pandemi COVID-19 dan kemiskinan di Afrika. Yang pertama tentang Megawati. Ini katanya beritanya bohong ya. Kata Hasto, Megawati baik-baik saja, nggak masuk ICU di SPB Pertamina. Tapi terlanjur heboh. Kira-kira gimana kalau Megawati itu wafat gitu. Karena sebenarnya itu yang ditakutkan. Kalau sampai kritis terus wafat itu gimana? Itu yang bikin berita heboh. Itu yang pertama mau saya bahas itu sedikit ya. Ini peringatan dari Allah untuk kita semua bahwa sakit dan kematian itu sebenarnya ya membuat kita harus waspada. Karena maut itu bisa kapan saja terjadi. Sebulan sakit saya ini kemarin juga mengingatkan saya pada kematian ya. Dan itu nggak bisa dibohongi bahwa kita takut pada sakit dan takut pada kematian, dan saya rasakan kemarin itu gara-gara infeksi paru-paru yang sampai sekarang masih dalam proses penyembuhan. Dan kita memang harus hati-hati, jangan memburu denting-denting dolar, dinar, memburu dunia yang nggak habis-habisnya dan lupa pada persiapan menjelang masuki dunia akhirat atau alam kubur ya. Itu hikmahnya kita dapat berita dari sakitnya Megawati itu, Soekarno Putri ya, karena nggak ada jaminan orang itu bisa berumur panjang ya. Karena faktanya Rasulullah itu juga nggak bisa menahan kematian putrinya sendiri, yaitu Fatimah, wafat secara usia 28 tahun. Jadi betul-betul kita nggak bisa menguasai, nggak bisa mengelola nyawa kita sendiri. Kalau memang betul-betul kita itu berkuasa terhadap kehidupan ini, coba hentikan itu nyawa supaya nggak keluar dari badan. Nggak bisa kan? Dan setelah kematian itulah pertanggungjawaban pribadi yang harus dipikirkan. Bukan wafatnya Megawati yang dipikirkan, tapi bagaimana nasib kita masing-masing di akhirat. Selamat tidak dengan dosa-dosa yang banyak, persiapan amal juga nggak ada, itu malah ngurusin sakitnya orang lain atau kemungkinan wafatnya Megawati, ya kan? Terus umur itu juga bisa datang tiba-tiba. Raden Ajeng Kartini itu wafatnya jauh lebih muda ya, yaitu 25 tahun setelah melahirkan anak pertamanya kan. Jadi maut itu bisa datang tiba-tiba, dan kita harus waspada terhadap itu dan jangan larut oleh berita-berita tentang kemungkinan mati seseorang di media massa atau di media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan ke kita akhir-akhir ini, di samping berita sakitnya Megawati, adalah kudeta militer di New Guinea
yang dipimpin oleh seorang letkol ya, seorang militer, siapa namanya itu, Kolonel Mamadi Doumbouya ya, dan dia bilang tugasnya seorang tentara adalah menyelamatkan negara dari ambisi-ambisi politik para politisi yang ingin melanggengkan kekuasaannya 3 periode dengan merubah amandemen itu. Itu yang dikatakan oleh jadi selalu ada orang gila dalam sejarah yang bertindak radikal ya, dalam hal ini militer itu radikal, militer yang dipimpin oleh kolonel siapa, Mamadi. Dan apa yang direspon oleh masyarakat menyambut gembira ya ditangkapnya sang presiden siapa itu namanya, Alpha Conde, oleh militer yang muak terhadap Presiden Alpha Conde yang tidak becus ngurus negara ya kan, dan berpikir selalu korupsi, memperkaya diri sendiri. Akhirnya pemerintah militer, lepas dari kita setuju atau tidak tentang kudeta militer untuk konteks Indonesia, tapi ini kita belajar ya, bahwa ingat bahwa selalu ada orang gila dalam sejarah ketika keadaan itu sulit ya. Dan ini pelajaran dari Afrika Barat untuk kita yang juga punya pikiran-pikiran yang aneh. Ada 3 periode presiden, narasinya itu loh, dan sudah digalang itu untuk kemungkinan ke sana oleh beberapa surveyor mensurvei itu loh, dan beberapa intelektual tukang kalau bahasanya Gus Dur, intelektual yang bekerja berdasarkan pesanan gitu maksudnya. Sementara kaum civil society kan menolak ya gagasan 3 periode dengan cara mengubah kemungkinan amandemen konstitusi, undang-undang dasar itu, konstitusi. Ini pelajaran dari Afrika Utara, dari Afrika Barat ya. Ternyata kesumpekan di Afrika itu yang dipimpin oleh satu rejim yang nggak becus ya, itu terus kemudian dikudeta oleh orang warga Guinea sendiri, tapi memiliki senjata, yaitu pimpinan dari siapa, Mamadi Doumbouya itu. Ini satu ayat-ayat Allah ya, tanda-tanda min ayatillah, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang betul-betul kita harus perhatikan sebagai ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang dibentangkan, tanda-tanda yang dibentangkan oleh Allah dalam alam ini. Karena ada ayat kauniyah, ada ayat Quran ya. Jadi sejarah itu adalah pelajaran ya buat orang-orang yang beriman. Itu sekedar catatan ya hari ini menjelang subuh ini. Sekarang sudah jam berapa? Jam 4 ya. Apalagi jadi poinnya dari kudeta militer itu di Afrika Barat itu, pertama menurut pihak militer, dan militer sekarang membekukan ya, memerintahkan bank sentralnya untuk membuka seluruh rekening dari pejabat pemerintah ya, dan melarang presiden untuk keluar negeri. Dan kita lihat dalam waktu beberapa jam saja presiden Afrika itu yang tadinya berwibawa gagah itu kini terduduk lunglai di kursi. Kita lihat videonya di dalam tahanan pasukan militer khusus ya, yang dipimpin oleh sang kolonel siapa itu namanya, Mamadi Doumbouya ya kan. Semoga kita bisa menarik pelajaran dari dua kejadian akhir-akhir ini. Yang pertama tadi berita sakitnya atau sakit parahnya Megawati dan masuk ICU gitu. Mungkin itu berita sengaja dibikin juga oleh PDIP sendiri untuk mengalihkan perhatian terhadap isu-isu yang lain, atau untuk
mengarahkan masyarakat supaya memperhatikan PDIP ya, kampanye PDIP. Mungkin juga itu dibikin sendiri oleh orang-orang PDIP, kita nggak tahu ya, namanya juga politik ya, untuk mengalihkan isu-isu yang lain. Dan kita juga harus kembali memperhatikan kemungkinan terburuk dari bangsa kita kalau memang keadaan sosial, politik yang makin terbelah masyarakat ini dan keadaan ekonomi yang memburuk. Kita tidak ingin ya, ada orang gila dalam sejarah, dalam konteks sejarah politik Indonesia modern, tetapi kemungkinan munculnya orang gila itu selalu ada di dalam sejarah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.